Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali masih bersama saya Andri Jatmiko. Oke, sahabat petani porang kreatif, kali ini saya sedang berada di lahan porang saya. Di sini saya akan menunjukkan ciri-ciri tanaman akan memasuki masa dormen atau masa dormansi atau masa istirahat untuk porang. Nah, ini yang di belakang kita terlihat ini adalah hamparan porang ya. Terlihat daunnya sudah mulai kekuning-kuningan. Nah, nanti kita akan menunjukkan ciri-cirinya seperti apa ketika porang akan memasuki masa panen. Nah, sebelum kita mulai videonya, di sini saya akan sedikit bercerita. Jadi, tadi malam saya mendapatkan telepon di WA dari salah satu sahabat yang ada di Vietnam. Nah, pertanyaannya itu seperti ini, did you cultivate konjac? Nah, yang artinya adalah apakah Anda membudidayakan konjac? Nah, di situ saya menjawab, I don't cultivate konjac, I cultivate porang. Nah, jadi di situ saya menjelaskan bahwasanya saya tidak membudidayakan konjac atau konjac. Nah, tetapi di sini kita di Indonesia sudah membudidayakan secara intensif untuk yang namanya tanaman porang atau Amorphophallus mulleri Bloom. Nah, dan dari situ setelah saya pelajari ternyata mereka di Vietnam, kemudian Myanmar, kemudian ada beberapa negara yang lain. Di sana mereka ternyata sudah membudidayakan tanaman yang mirip, dia menyerupai seperti porang akan tetapi bukan porang. Nah, sama, dia juga memiliki kata atau bulbil akan tetapi setelah saya pelajari ternyata itu bukan porang, tapi masih sejenis porang dan masih dalam satu genus atau satu marga dengan porang, ya itu namanya adalah Amorphophallus bulbifer. Nah, itu hampir mirip dengan Amorphophallus mulleri. Nah, seperti itu. Kemudian dari sana, dari perbincangan saya dengan sahabat yang di Vietnam itu, beliau menanyakan lagi seperti ini, can you supply to my country the porang seed? Yang artinya apakah Anda bisa mensuplai atau mengirimkan bibit porang ke negara saya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dari situ saya jawab bahwa dengan berat hati saya tidak bisa mengirimkan bibit tanaman porang ke luar negeri seperti permintaan sahabat yang di Vietnam itu tadi. Kenapa? Nah, karena di sini saya lebih mengutamakan untuk pertanian di negara kita sendiri, pertanian di Indonesia. Kita sebaiknya memajukan pertanian kita terlebih dahulu. Kita untuk porang ini kita jadikan sebagai ikon negara kita, sebagai ikon Indonesia, karena tanaman porang adalah tanaman endemik dari negara kita. Nah, seperti itu ya, meskipun memang ada benarnya juga jika kita mengekspor porang itu dalam bentuk chip pun, nah itu dengan teknologi dan peralatan mereka yang lebih canggih, itu ada kemungkinan mereka juga dapat melakukan kultur jaringan untuk mengembangkan porang di sana. Sama seperti halnya beberapa tahun yang lalu kita pernah mendengar yang adanya cloning domba. Nah, itu dengan teknologi yang canggih, domba saja dapat di-cloning dan itu tanpa melalui perkawinan. Nah, jadi ada kemungkinan juga sebenarnya, akan tetapi ketika kita mengekspor porang minimal dalam bentuk chip, itu akan lebih sulit untuk dibudidayakan di sana daripada jika kita mengirimkan porang dalam bentuk bibit atau umbi yang masih basah. Nah, oke, seperti itu kurang lebih ya. Dari sini saya harapkan untuk sahabat petani porang kreatif, jika ada penawaran semacam itu, saya sarankan alangkah baiknya jangan diekspor terlebih dahulu dalam bentuk bibit, karena itu nanti beberapa tahun ke depan justru ada kemungkinan mereka akan memiliki teknologi yang canggih dengan pertanian mereka, sehingga pasar porang dari Indonesia itu akan sedikit berkurang karena kita mungkin secara teknologi kalah dari teknologi pertanian yang ada di luar negeri. Oke, seperti itu sebagai intermezzo saja. Kali ini langsung kita tunjukkan tanaman porang yang ada di lahan saya. Nah, ini adalah tanaman porang. Ini sudah hampir memasuki masa dormen atau masa dormansi atau ripah dalam istilah Jawanya.
atau mungkin bisa disebut masa istirahat. Nah, itu ditandai ciri-cirinya seperti ini, sahabat. Ya, kita tunjukkan. Ya, ini adalah ciri-ciri tanaman porang yang akan memasuki masa dormansi. Ciri-cirinya adalah ditandai dengan warna daun yang berwarna kuning. Nah, daun dia akan berwarna kekuning-kuningan. Ini dimulai dari tepi daun. Biasanya dari tepi daun seperti ini akan berwarna kekuning-kuningan, kemudian akan semakin menguning ke semuanya. Ini ciri yang pertama ketika akan memasuki masa dorman atau porang ini akan memasuki masa panen. Nah, setelah daun ini berwarna kekuning-kuningan, biasanya akan dilanjutkan oleh batang, ya, oleh batang. Jadi setelah daun ini berwarna kuning, maka selanjutnya adalah batang juga akan berwarna kuning. Itu adalah ciri yang kedua. Nah, jadi prosesnya bertahap. Untuk menuju ke masa dormansi atau masa dorman atau masa prapanen, itu tanda-tandanya seperti itu. Oke, kita akan tunjukkan lagi. Ini adalah tanaman porang saya. Ini sebenarnya untuk batang seperti ini jika kita memang terdesak kebutuhan kemudian kita panenkan, itu sebenarnya sudah bisa, selama untuk bobot umbi itu minimal setengah kilo atau 5 on, itu sudah bisa untuk masuk sebagai umbi produksi atau masuk ke pabrik, itu sudah bisa. Akan tetapi kalau saya pribadi sayang jika berat 5 on, berat 1 kilo itu kita panenkan, kecuali memang kita benar-benar sudah terdesak oleh kebutuhan. Nah, seperti itu. Kemudian ya, ciri-ciri yang kedua tadi adalah ditandai dengan warna batang yang berwarna kuning, ya, warna batang yang berwarna kuning. Nah, setelah warna batang itu kuning, maka akan dilanjutkan dengan kata atau bulbil. Nah, kata atau bulbil itu nantinya akan jatuh, akan jatuh ke tanah lepas dengan sendirinya. Jadi, nah ini contohnya. Ini adalah porang, dia daunnya sudah berwarna kuning, kemudian dilanjutkan dengan batang juga akan berwarna kuning, dan juga akan diikuti batang ini dia akan mengkeriput, atau kalau dalam istilah bahasa Jawa itu disebut kisut, kita menyebutnya seperti itu. Nah, setelah itu, setelah itu porang dia batangnya akan mati, busuk seperti ini, kemudian katak dia akan jatuh dengan sendirinya. Nah, ini kataknya sudah saya ambil. Ada beberapa katak yang sudah jatuh tetapi belum banyak. Kemarin kita baru dapat sekitar 3 kilo saja yang ada di sini, dan ini saya controlling juga di sini, ternyata saya tidak menemukan yang jatuh lagi. Mungkin nanti di video selanjutnya akan saya tunjukkan untuk katak yang sudah siap untuk diambil, sudah siap dipanen kataknya itu seperti apa. Jadi ciri-cirinya seperti itu tadi ya. Yang pertama adalah daun berwarna kuning, kemudian yang kedua adalah batang berwarna kuning dan mengkeriput, kemudian yang ketiga adalah bulbil atau katak itu lepas. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat ini akan diikuti oleh akar. Nah, keempat dia akar akan busuk, akar ini akan lepas dari umbinya. Nah, ketika akar ini sudah lepas dari umbinya, maka secara otomatis untuk umbi porang itu dia sudah tua dan siap dipanen dan kita jual ke pengepul. Seperti itu. Oke, sementara seperti itu pembahasan kita pada video kali ini. Semoga sedikit informasi ini bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan bagikan ke sahabat petani porang kreatif yang lain. Oke, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, salam petani porang kreatif.